Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sesuai dengan rencana kita di awal bahwa pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada Ibu. Adapun supervisi akademik yang akan kita lakukan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah pra-observasi. Kemudian setelah saya melakukan pra-observasi, selanjutnya adalah saya akan melakukan observasi di kelas pada saat Ibu mengajar. Kemudian setelah observasi saya sudah lakukan, selanjutnya adalah saya akan melakukan wawancara, yaitu pasca observasi pembelajaran di kelas. Apakah Ibu saat ini sudah mempersiapkan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya? Iya Pak, sudah dipersiapkan rencana pembelajaran untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Jika boleh tahu, materi apa yang akan diajarkan? Materinya itu tentang dimensi 3. Dimensi 3. Baik, kira-kira dari materi dimensi 3 pada pembelajaran matematika, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didiknya kira-kira apa, Bu? Mungkin kalau untuk di dimensi 3 ini Pak, ada 3 tujuan pembelajaran yang mungkin akan dicapai. Yang pertama itu siswa dapat memahami tentang atau mengamati masalah tentang titik, garis pada suatu bidang. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan rumus, titik, garis atau bidang untuk membuat suatu kubus ataupun tabung seperti itu. Yang ketiga mungkin yang tujuannya itu dapat menggunakan konsep titik garis pada bidang untuk memperoleh sesuatu yang dapat digunakan sehari-hari. Jadi dari materi tentang dimensi ada 3 tujuan pembelajaran ya, Bu? Iya. Dari ketiga tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, kira-kira apa yang akan dikembangkan dari ketiga tujuan pembelajaran itu? Yang mungkin dikembangkan dari 3 tujuan itu Pak, yang pertama mungkin siswa itu harus benar-benar paham tentang materi dimensi 3, tentang bagaimana itu titik, dapat membedakan itu garis bagaimana, kemudian menjadi suatu bidang. Kemudian yang kedua mungkin Pak, dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat lebih konkret melihat, oh ternyata dimensi 3 itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, luar biasa, Bu. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, kira-kira apa saja strategi yang Ibu akan terapkan di kelas untuk mencapai dari ketiga tujuan pembelajaran itu? Yang pertama mungkin Pak lebih menjelaskan bagaimana tentang lebih menjelaskan kepada anak-anak bagaimana itu tentang titik, garis yang lebih konkret, yang terutama untuk aplikasinya ke dimensi 3 itu. Kemudian yang kedua mungkin Pak, saya akan membagi siswa untuk berkelompok untuk lebih mendeteksi siswa-siswa yang bisa, agar kita lebih bisa bantu. Kalau misalkan Pak, kalau berkelompok itu kan lebih kerjasamanya antara mungkin yang lebih bisa dan yang bisa lebih baik mungkin Pak kerjasamanya. Jadi ada pembagian kelompok di mana pembagian kelompok itu mendiferensiasikan dari kemampuan dan minat bakatnya peserta didik ya. Iya Pak. Ya, baik. Apakah ada strategi lain yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas? Mungkin kok kalau misalkan sudah
siswa paham dan mungkin masih ada yang terkecoh pada materi dimensi 3, saya akan membagi kelompok untuk membuat suatu media supaya si siswa ini lebih bisa berhitung langsung, Pak. Mungkin untuk menghasilkan suatu produk, makanya dia harus menghitung langsung, jadi lebih bisa mengerti tujuan. Maksudnya yang turun langsung ke lapangan mungkin gitu. Berarti strategi berikutnya Ibu akan membentuk kelompok di mana di dalam kelompok itu ada proyek yang akan dihasilkan anak-anak ya, sehingga pembelajarannya itu bisa lebih dimengerti dan dipahami, dan yang terpenting adalah anak-anak bisa lebih paham karena ada proyek yang dihasilkan dari peserta didik ya, seperti itu. Baik Bu, sangat luar biasa. Dari strategi yang akan dilakukan, kira-kira menurut Ibu apakah ada kendala dalam prosesnya nanti? Kendala mungkin di kelas, Pak. Saya kekurangan media, jadi menjelaskan tentang anak-anak bagaimana titik itu, bagaimana garis itu dengan menghayal mungkin, Pak, lumayan sedikit sulit. Jadi saya mungkin kekurangan media. Oh, jadi berarti kendalanya medianya mungkin yang kurang. Artinya medianya ada tapi mungkin kurang maksimal. Iya. Sehingga bisa nantinya proses pembelajaran itu tidak memberi pemahaman yang lebih utuh kepada peserta didik ya. Jadi kira-kira dari kendala yang Ibu sudah sampaikan tadi, seperti apa ya langkah atau mungkin solusi yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi kekurangan atau kendala yang Ibu sampaikan tadi? Kira-kira seperti apa itu? Mungkin Pak, untuk mengatasi kendala dari itu, Pak, saya akan menyiapkan sendiri media agar si siswa lebih bisa paham bagaimana bentukan tubuh tanpa harus menghayal, seperti itu, Pak. Ya, luar biasa Bu. Berarti Ibu akan membantu siswa untuk memfasilitasi terkait dengan apa yang menjadi kekurangan dari media yang akan disiapkan peserta didik ya. Saya rasa itu salah satu solusi yang tepat yang akan Ibu ambil terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan, dengan harapan dan tujuannya pada proses pembelajaran itu bisa lebih maksimal hasilnya, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin saya kira percakapan kita di pra-observasi ini sudah cukup. Selanjutnya adalah di pertemuan berikutnya kita akan melakukan atau saya akan melakukan proses observasi pembelajaran di kelas. Saya kira demikian Bu. Terima kasih atas kedatangan Ibu dan keinginan Ibu untuk bisa diobservasi pada kegiatan supervisi hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.